Apa rasanya ya sisters mencicipi makanan khas dari dua negara tapi nggak perlu banyak keluar ongkos berlebih? Tenang aja, Nights Out malam ini akan hadirkan kuliner dari negara tetangga yang ada di Tebet, Jakarta Selatan. Penasaran bagaimana cita rasanya? Yuk mari sisters! Hai sisters, welcome back to Insert Nights Out dengan aku Amanda Seisa. Nah malam ini aku lagi jalan-jalan di daerah Tebet dan aku tuh kayak pengen banget makan makanan dari negara tetangga ya. Jadi aku nemu ini tempat makan yang menurut aku unik banget karena dia nyajiin makanan dari dua negara sekaligus, yaitu Thailand dan juga Vietnam. Nah menarik banget, aku udah pesen menu-menu yang kayaknya emang favorit di sini, yang best seller. Langsung aja kita mulai ya. Pertama aku mau traveling dulu ke Thailand, makanya aku sudah ada tom yum noodles. Nih dia, cantik banget gak sih? Ini dari penampilannya aja menurut aku ini lengkap. Tom yum noodle-nya cantik banget, aku udah foto-fotoin dari tadi. Ini dia tuh lengkap ya, ada udangnya, ada bakso ikannya. Aduh aku nggak tega ngaduknya jujur. Udah kita aduk bareng-bareng ya. Ini ada telur setengah matangnya juga. Let's try. Wow. Aku mau cobain dari kuahnya dulu kali ya, kita seruput karena ini kayaknya dia tipe kuah yang agak kental gitu. Nih. Kuah tom yumnya ini dia ada hint rasa pedesnya, tapi ada rasa asam segernya gitu, mungkin dari jeruk nipisnya juga. Dan dia juga udah aku bilang tadi tipe kuah yang nggak encer tapi dia agak kental sedikit. Kita cobain sekarang langsung pakai mie-nya. Ini isinya berarti daging itu seafood ya, seperti emang kalau tom yum Thailand itu emang identik dengan seafood. Ini tom yumnya tom yum seafood. Kita cobain. Let's go. Enak banget. Terus pakai bakso ikannya. Nah, aku udah nyobain tom yum Thailandnya yang menurut aku juara banget. Tapi aku juga penasaran nih sama dish dari Vietnam. Kita lanjut ya ke negara berikutnya, Vietnam. Ini adalah banh mi pizza. Nah, di sini unik karena biasanya banh mi itu dimakan kayak sandwich gitu. Tapi kalau di sini dia modelnya kayak pizza dan kayak DIY gitu loh. Jadi kita bisa taruhin toppingnya sendiri sesuai selera. Nah, ini pizzanya. Dia udah ada campuran pate atau ati ayam, terus ada mozzarellanya dan juga Vietnamese mayonnaise nih di atasnya. Ini basicnya belum pakai topping. Jadi caranya adalah aku mau DIY. Kita coba taruhin toppingnya. Pertama ada daging. Lalu aku mau coba taruhin ini nih, ada sayurnya. Ada wortel. Ada ayamnya juga. Nah, kita tambahin hijau-hijaunya. Oke, ini dia banh mi pizza versi aku. Kita cobain first bite tanpa saus-sausan dulu ya. Aku udah cobain tadi first bite of the banh mi pizza. Yang lumayan dominan menurut aku adalah rasa dagingnya. Dia itu lembut dan juga smoky. Dan ternyata dough pizzanya ini dia udah ada rasa mozzarellanya tapi nggak yang kayak medok banget. Jadi menurut aku balance karena udah dicampurin sama ada sayur dan juga daging. Menurut aku semuanya kombinasi yang pas sih. Menu selanjutnya dari negara Thailand adalah ini dia. Kita tukar dulu. Ini adalah pad thai. Wow. Nah ini emang mirip-mirip kue tiao, tapi ini adalah pad thai yang ada isinya tuh ada, coba kita lihat, kayaknya dia juga mirip-mirip sama tom yumnya. Isiannya juga sama-sama seafood. Ada udangnya, terus ada chili flakes, toge,
Dan banyak banget potongan biji-biji cabenya. Apakah dia ternyata pedas atau tidak? Coba kita cobain yuk. Aduk dulu. Wow. Ini porsinya untuk satu orang lumayan ya. Kayaknya kalau kalian makannya sedikit ini bisa sharing. Wow. Lihat masih berasap. Kita cobain. Menurut aku patainya ini beneran autentik khas Thailand. Kenapa? Karena dia rasa pedesnya itu dia tipis-tipis dicampur dengan ada rasa seger asamnya gitu. Sudah hadir sejak akhir tahun 2024, kedai ini buka setiap hari dari jam 6 hingga 10 malam. Beragam menu, beragam harga yang masih ramah di kantong, dan beragam juga cara menikmatinya, sisters. Jika tadi banh mi pizza, sekarang giliran mencoba bucha Hanoi yang ada juga nih cara makannya tersendiri. Gimana sih cara makannya? Dan ini ada 2 piring, 2 mangkok. Nah, gimana cara makannya ya kan? Nah, jadi di sini udah ada kuahnya sama ada isiannya. Jadi kita makannya itu kita masukin sendiri-sendiri gitu. Jadi di sini dagingnya ada daging ayam dan juga daging sapi. Ada noodlesnya dan juga ada sayurannya. Gimana cara makannya? Mungkin kalian bertanya-tanya. Gimana ya? Nah, pertama kita perasin dulu nih jeruk nipisnya yang udah ada di sini. Jeruk nipisnya kita perasin ke kuahnya. Secukupnya aja. Oke, sudah. Lalu kita masukin si daging-dagingnya. Coba ya. Ini ada daging, dia daging sapinya tuh kayak slice gitu ya, slice dan udah dipanggang. Wow. Dan daging ayamnya. Ini juga homemade olahannya. Tambahin noodlesnya. Ya modelnya kayak bihun gitu ya. Nah, terakhir untuk garnishnya tambahin si hap. Nah, cantik nggak? Nah, lihat. Ini adalah bucha Hanoi. Coba aku sebelum tambahin bumbu-bumbunya, aku mau cobain dulu deh ini kuahnya without the bumbu-bumbu. Cobain. Ini ternyata di luar ekspektasi loh rasanya. Jadi aku kira dia akan yang kayak gurih atau kayak miso soup gitu karena kan kelihatannya kuah bening. Tapi ternyata dia dominan agak rasa asam dan seger. Coba di dagingnya. Tambahin noodlesnya. Menurut aku ini rasanya unik banget karena dari kuahnya aja dia tuh kan rasanya udah asem gitu ya, ditambahin sama daging sapi grillnya yang gurih dan smoky. Menurut aku kombinasi yang sangat unik dan pas ternyata. Akhirnya aku udah nyobain kulineran di Thailand dan Vietnam walaupun cuma di satu tempat doang. Menurut aku ini experience yang seru banget karena bisa nyobain makanan dari 2 negara sekaligus. Nah, itu dia makan malam hari ini, sisters. Terima kasih loh udah nemenin aku makan malam, aku seneng banget. Jangan lupa untuk nonton terus Insert Nights Out setiap hari Sabtu hanya di Trans TV. Bye-bye!